Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:30 guys, tanggal 22 Oktober 2022 hari Sabtu guys. Dan untuk keadaan global crypto market cap hari ini cukup lumayan hijau ya, meskipun cuman dikit sekitar 0,72%. Dan untuk awal hari ini ya, Bitcoin ini sebenarnya harusnya hijau guys, karena ini sudah pergantian candle dan dihitungnya per 24 jam, jadi sekarang masih minus dulu ya, koreksi sekitar 0,20%. Ethereum cukup hijau di 0,41%, kemudian di BNB masih merah juga ya di 0,33%. XRP naik lumayan ya 2,31%, Cardano juga sama 2,03%, Polygon juga sama ya di 2,03% guys. Dan secara rata-rata ini bisa dibilang masih sideways ya. Jadi ada beberapa altcoin yang hijau dan juga ada yang merah guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin guys, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk pergantian candle pada hari ini cukup bagus, di mana terakhir untuk close candlenya ini masih hijau ya. Dan meskipun sekarang untuk pembukaan candlenya merah, masih ada kemungkinan ya untuk tekanan belinya ini akan lebih besar daripada tekanan jualnya guys. Dan ini harganya masih bertahan guys, mencoba untuk menembus area MA50 dan juga MA20 guys. Dan kita lihat aja nanti seperti apa ya untuk perkembangan harga pada hari ini ya. Dan kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama, datang dari harian finball.com. Di sini diinformasikan guys bahwa pemerintah Hong Kong ini mempertimbangkan ya untuk mengizinkan investasi retail menggunakan kripto. Ketika industri cryptocurrency terus berkembang dan investor menunjukkan minat yang meningkat, lebih banyak pemerintah telah ikut-ikutan atau mulai mempertimbangkan untuk mengizinkan warganya berpartisipasi dalam investasi kripto. Memang regulator Hong Kong sedang mempertimbangkan ya untuk mengizinkan investor retail untuk berpartisipasi langsung dalam berinvestasi dalam aset digital karena mereka mengambil sikap terpisah ya dari pemerintah daratan Cina. South China Morning Post melaporkan pada tanggal 17 Oktober kemarin. Menurut laporan itu, kemungkinan perubahan sikap sedang terjadi di tengah eksodus bakat teknologi keuangan dari Hong Kong yang mengikis status wilayah itu sebagai pusat industri kripto yang sangat menguntungkan Singapura sebagai pesaing utamanya. Sebelumnya, pemerintah Hong Kong mengumumkan ya akan mengungkapkan pernyataan kebijakan barunya tentang cryptocurrency selama Fintech Week tahun ini, sejalan dengan visi mengembangkan Hong Kong menjadi pusat aset virtual internasional, seperti yang dikatakan para pejabat. Selama diskusi panel Invest Hong Kong pada 17 Oktober kemarin ya, Elizabeth Wong, Direktur Perizinan dan Kepala Unit Fintech Sekuritas dan Feature Commission atau SFC, mengatakan bahwa prinsip satu negara dua sistem menjadi dasar bagi Hong Kong sebagai pasar keuangan. Perlu juga dicatat ya bahwa Cina memiliki larangan di seluruh negara pada layanan kripto, tetapi pengecualian itu ada karena pengadilan Cina baru-baru ini memutuskan untuk investor yang tertarik masih dapat memperdagangkan mata uang kriptonya selama mereka diperlakukan sebagai aset virtual dan tidak bertindak sebagai mata uang, seperti yang dilaporkan Finball. Selain itu, Cina telah mempertahankan peringkatnya di antara 10 negara teratas yang memimpin dalam adopsi cryptocurrency, guys, selama 2 bulan terakhir ini. Menurut laporan yang diterbitkan pada 20 Oktober oleh platform analitik Crypto Chain Analyst, seperti yang terlihat pada daftar berikut ini, guys. Sebagai pengingat, Cina memperkenalkan larangan perdagangan dan penambangan cryptocurrency tahun lalu ya, dengan alasan bahwa industri tersebut membahayakan stabilitas keuangan negara yang menyebabkan penurunan harga Bitcoin yang signifikan pada saat diperkenalkan guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, datang dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Interpol ini sudah meluncurkan guys untuk metaverse-nya sendiri sebagai polisi internasional guys. Ini keren ya. Jadi Metaverse Interpol sedang berjalan dan telah dirancang untuk merampingkan komunikasi antara berbagai unit bersama dengan menyediakan jalan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Organisasi Polisi Kriminal Internasional Interpol memasang headset realitas virtualnya saat bersiap untuk menindak daftar kemungkinan kejahatan yang terus bertambah di Metaverse. Menurut pengumuman 20 Oktober, Interpol telah meluncurkan Metaverse pertama yang dirancang khusus untuk penegak hukum di seluruh dunia. Memperkenalkannya di Majelis Umum Interpol ke-90 di New Delhi,
sudah beroperasi penuh, dan Interpol menguraikan bahwa pendorong utama di balik lompatannya ke metaverse adalah karena aktor jahat telah memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan, sementara tingkat adopsi publik kemungkinan akan meningkat secara signifikan selama beberapa tahun ke depan. Khususnya, orang-orang telah dipenjara karena tindakan mereka di metaverse, guys. Dan bulan lalu, seorang pria Korea Selatan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena melecehkan anak-anak secara seksual di metaverse dan memikat mereka untuk mengirim foto dan video nude. Pada acara di Delhi, Interpol juga mengungkapkan ya rencananya untuk mengembangkan divisi yang didedikasikan untuk menindak kejahatan kripto. Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Tok menyoroti perlunya unit yang ditentukan karena banyak lembaga penegak hukum saat ini tidak dilengkapi untuk menangani kompleksitas sektor ini. Direktur khusus Biro Investigasi Pusat di India, yaitu Pravin Sinha, juga mencatat ya bahwa menjadi semakin sulit untuk memantau kejahatan dunia maya karena sifatnya yang global dan bahwa koordinasi merupakan faktor kunci yang akan membuat upaya mereka lebih mudah. Metaverse Interpol yang baru akan memungkinkan pengguna terdaftar untuk mengunjungi platform dan melakukan tur melalui faxmail virtual markas Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon, Prancis, dan mengambil bagian dalam kursus investigasi forensik. Antara lain, Interpol telah menguraikan bahwa metaverse-nya diharapkan akan memberikan cara yang lebih efisien untuk berbagai pakaian di seluruh dunia untuk berkomunikasi ya dan bekerja satu sama lain. Sementara pendidikan dan pelatihan bagi siswa ataupun rekrutan baru juga disorot, guys. Dan awal pekan ini, polisi Ajman mengumumkan akan memberikan layanan kepada pelanggan melalui teknologi metaverse menurut tweet di 16 Oktober dari otoritas. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca sendiri guys di laman Interpolnya langsung ya, yaitu di interpol.int. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nanti kalian bisa lebih paham ya untuk penjelasannya. Informasi berikutnya datang dari akun Instagram helloinvestasi.id ya. Dan di sini diinformasikan bahwa setelah deal ya, Elon Musk ini ingin memecat 75% karyawan Twitternya untuk menarik investor baru, guys. Nah, ini cukup menarik juga ya. Jadi menjelang penutupan kesepakatan pembelian Twitter, CEO Tesla yaitu Elon Musk mengumumkan rencananya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 75% atau sekitar 5.600 karyawan Twitter dalam beberapa bulan ke depan, menurut informasi The Washington Post. Elon Musk telah memberitahu investor bahwa dirinya berencana untuk mengurangkan jumlah karyawan Twitter di awal penawarannya agar menarik investor baru untuk mendapatkan pendanaan. Namun, mantan data scientist yang sebelumnya bertanggung jawab atas spam dan metrik kesehatan Twitter, Edwin Chen, mengatakan pemecatan jumlah besar ini berpotensi melumpuhkan operasi Twitter serta meningkatkan risiko peretasan dan konten ofensif. Pada Juni lalu, mereka ditanya tentang potensi PHK pada pertemuan Balai Kota Twitter. Elon Musk telah menyampaikan ya rencana pemecatan staf dengan alasan dirinya tidak ingin melihat ya mengapa pekerja bekerja rendah harus tetap bekerja. Selain itu, CEO Tesla ini juga menganjurkan untuk melonggarkan pembatasan moderasi konten dan mengizinkan akun yang sebelumnya dilarang untuk diaktifkan kembali. Terlepas dari rencana PHK Elon Musk, manajemen Twitter juga telah berencana memangkas gaji perusahaan sekitar 800 juta dolar pada tahun depan. Namun demikian, setidaknya 75% pegawai diperkirakan tetap dirumahkan. Adapun kesepakatan Elon Musk untuk membeli Twitter dijadwalkan berakhir pada 28 Oktober 2022 ini, guys. Kemudian pertanyaannya apa, guys? Tentu saja pertanyaannya apakah Twitter ini akan masih bisa beroperasi ya secara optimal jika nanti benar-benar 75% karyawannya ini akan di PHK, guys. Ini menarik ya. Informasi terakhir, ini cukup menarik guys, datang dari bncrypto.com guys. Khususnya buat teman-teman yang kemarin ya tidak sempat atau telah terlewat ya untuk airdrop dari Aptos ya. Dimana kemarin itu cukup ramai juga ya diperbincangkan tentang Aptos ini guys. Dan di sini diinformasikan ya bahwa ada beberapa cara ya yang bisa kalian manfaatin untuk bisa mendapatkan airdrop selain dari Aptos ini guys. Nah, kita baca informasinya ya. Jadi peluang airdrop dari layer 2 rollup Arbitrum ini juga menjadi salah satu alternatif ya. Kemudian ada juga testnet untuk Sui blockchain dan ada juga Zcash yang ada di depan mata ya yang akan segera melakukan juga ya untuk airdropnya.
dan waktunya memang masih belum dirilis, kita tunggu aja guys. Jadi pada 20 Oktober 2022 Aptos Foundation mengirimkan sekitar 20 jutaan token Aptos ya ke 110.235 peserta dan menjaring beberapa anggota komunitas sebanyak 6.000 US dollar guys. Jaringan Aptos adalah blockchain lapisan 1 ya yang berfokus pada skalabilitas dan modularitas. Dua mantan karyawan Meta memulai proyek tersebut. Ini menggunakan bahasa pemrograman kontrak pintar yang disebut Move, dan selain itu ini meningkatkan throughput yang tinggi guys untuk transaksinya melalui proses yang disebut pipelining. Ini juga dirancang untuk menjadi modular dan memungkinkan peningkatan yang sering guys. Airdrop sering digunakan ya untuk membuat buzz di sekitar proyek kripto baru. Pengguna memenuhi syarat untuk menerima koin atau token kripto gratis untuk melakukan tugas tertentu yang dirancang untuk membawa kesadaran yang lebih besar ke proyek tertentu. Perusahaan atau proyek dapat memanfaatkan kesadaran ini dalam peluang penggalangan dana di masa depan seperti penawaran koin di awal. Sementara Aptos hanya mengizinkan anggota komunitas yang memenuhi kriteria khusus ya untuk mengklaim koin Aptosnya, dan jaringan lain meluncurkan airdrop dalam beberapa minggu dan bulan mendatang yang terbukti lebih menguntungkan guys. Dan berikut ini daftar lengkapnya guys. Yang pertama yaitu airdrop NFT ya. Jadi Blur.io yang merupakan pasar dan agregator NFT untuk pedagang pro mulai menawarkan airdrops pada 19 Oktober 2022, dan airdrops terdiri dari paket perawatan untuk perdagangan NFT dalam 6 bulan terakhir. Paket perawatan berisi token Blur yang tidak akan terlihat hingga Januari 2023 saat Blur.io meluncurkan tata kelolanya guys. Airdrop kedua yang lebih besar akan diberikan kepada mereka yang secara aktif mendaftar di Blur. Sedangkan airdrop pertama adalah untuk membawa lalu lintas ke situs. Anda masih dapat memenuhi syarat ya untuk mendapatkan airdrop yang pertama ya jika Anda mencantumkan NFT di Blur.io dalam 13 hari ke depan guys. Anda dapat lolos ke putaran kedua pada November 2022. Kemudian kesempatan untuk airdrop layer 2 guys. Nah, informasi ini ya juga menunjukkan bahwa roll up untuk lapisan kedua dari Ethereum yaitu Arbitrum ya. Ini dapat segera mengirimkan token ARBI, di mana token ini bisa diklaim ya sekitar kuartal keempat 2022 atau di awal 2023 nanti. Agar memenuhi syarat, beberapa menyarankan untuk menjembatani ke Arbitrum untuk mendapatkan dananya. Juga, solusi layer 2 mengumumkan Arbitrum Odyssey awal tahun ini untuk memenuhi syarat Anda untuk NFT Arbitrum tertentu yang dapat menjadi bagian dari kriteria kelayakan airdrop. Odyssey menyertakan daftar tugas mingguan yang jika diselesaikan akan memberi Anda hak untuk NFT. Off-Chain Labs menghentikan Odyssey untuk memungkinkan Arbitrum menjalani peningkatan nitro karena peningkatan nitro terjadi dekat dengan penggabungan Ethereum ya atau Ethereum The Merge, dan tim Arbitrum kemungkinan akan segera mengaktifkan kembali Odyssey-nya. Bergabung dengan Arbitrum's Discord juga dapat membuat Anda memenuhi syarat ya untuk mendapatkan airdrop juga. Selanjutnya ada Sui Blockchain yang merupakan lapisan pertama ya yang akan mengirimkan token ke pengguna testnetnya guys. Jadi pengguna dapat mengunduh ekstensi Google Chrome untuk Sui Wallet ya, dan kemudian mengisinya dengan token testnet Sui Blockchain. Token testnet tersedia melalui server Discord dari Sui Blockchain ya atau dari Faucet Sui di NFT marketplace-nya. Untuk meningkatkan peluang mendapatkan token ZKS dari rollup layer 2 yaitu ZK Sync, Anda perlu berinteraksi dengan ZK Sync testnet, melakukan beberapa aktivitas untuk bridge ke ZK Sync, kemudian berinteraksi dengan berbagai aplikasi terdesentralisasi, platform NFT, dan juga layanan wallet. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut di utas Twitter ini guys. Kalian juga bisa mendapatkan airdrop dari aplikasi DeFi guys. Rextrade yang merupakan protokol turunan baru yang bertaruh pada harga Ethereum baru-baru ini diluncurkan di Arbitrum, dan protokol ini belum merilis token Rage-nya ya, dengan mendepositkan likuiditas crypto ke dalam protokol dan membuka posisi leverage pada kontrak abadi atau perpetual Ethereum. Seseorang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan airdropnya guys. Protokol lending dan borrowing baru ini ya dari Ethereum yang disebut Stardi Finance telah mengisyaratkan airdrop di masa depan juga. Untuk memenuhi syarat, mungkin membantu ya dalam menyetorkan beberapa stablecoin sebagai jaminan dan meminjam untuk itu guys. Yang terakhir, ekosistem Starknet juga akan segera menjadi tuan rumah bagi banyak airdrop. Starknet adalah rollup tanpa pengetahuan di Ethereum atau Zero Knowledge ya, dan juga sebagai pembuat pasar otomatis bernama 10K Swap yang saat ini aktif di Starknet. Telah mengisyaratkan kemungkinan airdrop dan pada saat yang sama
protokol DeFi yang disebut Alpha Road Finance akan mengirimkan token ASTR atau token Astar ya, yang kita sudah bahas kemarin. Seseorang dapat berinvestasi, kemudian staking ya atau mempertaruhkan, dan juga mengklaim hadiah di Alpha Road Finance untuk memenuhi syaratnya. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin ketinggalan untuk airdrop dari Aptos ya, manfaatkan kesempatan ini. Dan jika kalian tertarik ya untuk pembahasan dari beberapa project airdrop ini, kalian tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bahas dan ulik ya, karena jujur saya juga masih belum paham untuk airdrop ini. Jadi kalau kalian tertarik, tulis saja di kolom komentar. Oke, ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.